Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk berbagi statistik dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Geographically Weighted Poisson Regression yang merupakan pengembangan dari regresi Poisson untuk pendekatan spasial titik. Oke, kita mulai saja bagaimana model dari GWPR. Oke ya, sebenarnya model GWPR ini sudah lama dikembangkan tahun 2005 oleh Nakaya ya, merupakan pengembangan dari regresi Poisson ketika adanya heterogenitas spasial. Ini menjadi kata kuncinya, heterogenitas spasial. Jadi ketika data memuat heterogenitas spasial, kita bisa mengolah atau menganalisis data dengan GWPR. Bagaimana ketika data memuat heterogenitas spasial tapi kita mengolah dengan regresi Poisson biasa, tentunya akan menimbulkan estimasi yang tidak efisien. Oke ya. Nah, untuk membangun model dari regresi atau GWPR, jadi diberikan sampel random Y yang berdistribusi Poisson dengan parameternya lambda UI. Nah, di sini saya tulis lambda UI, di mana UI adalah vektor koordinat lintang bujur pada lokasi ke I. Jadi di sini bedanya dengan Y berdistribusi Poisson biasa, di sini lambda nilai rata-ratanya tergantung kepada lokasi di mana data itu diambil. Oke ya, maka di sini model GWPR dapat ditulis seperti ini. Nah, ini sebenarnya sama dengan waktu kita belajar regresi Poisson yang kemarin sudah dijelaskan. Kalau regresi Poisson itu kan X-nya berdistribusi Poisson ini lambda, maka model regresinya adalah lambda sama dengan E X transpos beta. Nah, disinilah bedanya. Kalau GWPR ini setiap lambda, setiap beta itu tergantung kepada lokasi, maka di sini dituliskan ada UI, ada beta UI. Jadi di mana data itu diambil lokasinya. Oke ya. Jadi sebenarnya sama dengan regresi Poisson biasa, tetapi di sini memuat atau mempertimbangkan lokasi. Oke, nah untuk selanjutnya seperti di video sebelumnya di regresi Poisson, setelah model kita peroleh, bagaimana kita menentukan estimasi parameternya. Nah, untuk itu kita lakukan estimasi parameter untuk GWPR. Oke ya. Nah, estimasi parameter sama seperti regresi Poisson. Estimasi parameter pada GWPR dilakukan dengan maximum likelihood estimator atau MLE, di mana mungkin ini kata kuncinya ya di sini ya. Pada regresi atau model GWPR untuk menentukan estimasi parameter pada lokasi ke I, ya, karena parameternya nanti setiap lokasi mempunyai parameter yang dimungkinkan sangat berbeda, diperlukan informasi lokasi yang lain. Misalnya lokasi ke J, maka diberi pembobot. Jadi ketika lokasi ini didekati oleh informasi pada lokasi ke J, diberi pembobot WIJ. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Ini pembobotnya. Nah, semakin dekat seperti kemarin di waktu saya menjelaskan di video GWR ya, semakin dekat lokasi maka pembobotnya semakin besar. Seperti yang disampaikan Tobler kemarin ya. Oke. Nah, semakin dekat lokasi semakin besar WIJ-nya. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan kita, pembeda kita antara GWPR dengan regresi Poisson. Jadi, bagaimana estimasi parameternya? Sama seperti regresi Poisson, pertama mencari fungsi likelihood-nya. Nah, di sini fungsi likelihood-nya seperti yang ditulis di depan, fungsi likelihood-nya ini langsung aja fungsi log likelihood-nya. Ini sudah saya tuliskan log likelihood-nya, berarti L kecil beta UI. Nah, ini betanya kan UI, ini sama semuanya. Sama waktu regresi Poisson. Jadi sama persis dilihat video sebelumnya ya. Tinggal yang membedakan adalah setiap parameternya itu tergantung kepada lokasi. Jadi beta UI, ini beta UI dan lain-lain. Dan karena ini terboboti, fungsi log
Lehuth terboboti, maksudnya terboboti WIJ ini tadi, bobotnya lokasi, berdasarkan lokasi. Sehingga ini ditambah WIJ atau dikalikan WIJ. Oke ya, dikalikan WIJ. Nah, untuk selanjutnya MLE itu menentukan nilai parameter yang memaksimumkan fungsi Lehuth terboboti di sini. Nah, ini dimaksimalkan. Ternyata ketika dimaksimalkan itu kita bisa turunan pertama terhadap parameternya, karena ini do L beta UI diturunkan dengan do beta UI ya pada lokasi ke I. Nah, ini berarti kita hanya memaksimalkan atau mencari beta pada lokasi ke I saja ini ya. Pada lokasi ke I ini diturunkan aja terhadap beta ya. Ini berarti WIJ-nya bisa masuk di sini. Turunannya ini kan sama saja dengan E tetap, tetapi dikalikan dengan XJ. Begitu juga dengan WIJ yang ini kita masukkan juga di tempat ini. Turunan terhadap B tinggal sigma WIJ YJ XJ. Nah, supaya maksimal turunan ini sama dengan 0. Apa yang terjadi? Ternyata sistem persamaan yang diperoleh ada sistem persamaan yang non-closed form atau tidak closed form, sehingga tidak bisa kita peroleh penyelesaian secara eksak atau penyelesaian analitik tidak bisa diperoleh. Nah, untuk menyelesaikannya sama seperti regresi Poisson, kita bisa menyelesaikan dengan iterasi yang kita pilih adalah iterasi Newton-Raphson. Nah, bagaimana algoritmanya? Algoritmanya biasa ya, Newton-Raphson. Berarti di sini baru kita bicara tentang estimasi untuk suatu lokasi tertentu. Jadi beta untuk lokasi ke I. Nanti untuk beta lokasi yang lain kita cari dengan cara yang sama, oke ya. Nah, di sini beta ke UI. Oke ya. Nah, di mana G ini adalah vektor gradien yang merupakan turunan dari Lehuth terboboti tadi, Lehuth terboboti terhadap beta. Ini diturunkan pertama, tadi sudah diturunkan ya. Terus vektor atau matrik Hessian pada lokasi ke I itu turunan kedua terhadap beta ini turunan keduanya seperti ini. Oke ya. Nah, proses iterasi ini terus berjalan sampai suatu titik tertentu di mana selisihnya antara beta pada lokasi ke I dengan lokasi sebelumnya itu sangat kecil atau hampir sama. Nah, dipilih saja nanti. Oke. Nah, itulah estimasi parameternya. Nah, hal yang penting di sini bagaimana sih sebenarnya pembobotnya? Sebenarnya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bagaimana pembobotnya, tapi kita review sebentar ya. Jadi sebenarnya pembobot spasial itu berbasis kedekatan suatu lokasi pengamatan dengan lokasi pengamatan yang lain. Semakin dekat suatu lokasi maka pembobotnya semakin besar. Ini yang menjadi kata kuncinya. Jadi berdasarkan kedekatan lokasi. Nah, fungsi pembobot ada beberapa yang pernah kita jelaskan di video sebelumnya ya. Ada fixed kernel Gaussian, ada fixed kernel B-square, ada lagi yang adaptif. Misalnya adaptif kernel Gaussian ataupun adaptif kernel B-square. Nah, dengan B ini adalah bandwidth pada lokasi ke I. Karena ini adaptif, jadi setiap lokasi mempunyai bandwidth yang berbeda. Ini kalau dilukiskan seperti ini. Kalau fix berarti setiap lokasi mempunyai bandwidth yang sama, tetapi ketika adaptif lokasi yang berbeda dimungkinkan bandwidthnya berbeda. Oke, saya kira itu di pembobotnya. Dan untuk bahasan selanjutnya, pengujian hipotesis pada GWPR ya, seperti waktu kita belajar GWR ya. Di dalam uji GWPR, yang pertama kali harus kita uji adalah kita uji kesamaan model antara GWPR dengan regresi Poissonnya. Kenapa? Kita membandingkan apakah kita mengerjakan dengan regresi lokal itu sebenarnya ada perbedaan dengan regresi globalnya. Untuk itu formulasi hipotesisnya seperti ini. Jadi ketika kita bicara H0, coba perhatikan di sini H0 beta L UI sama dengan beta L untuk semua L, untuk semua I.
Artinya apa? Artinya kalau semuanya sama, berarti beta pada setiap lokasi itu sama. Menunjukkan apa? Menunjukkan GWPR itu sama dengan regresi Poisson atau regresi globalnya sebenarnya. Nah, kalau tidak ditolak, artinya apa? Artinya kalau ditolak, berarti paling sedikit ada satu yang berbeda, ya, ada satu yang berbeda. Nah, indah yang akan kita uji pertama kali. Nah, statistik ujinya dengan apa? Sebenarnya kalau kita melihat antara GWPR dengan regresi Poisson, kalau kita bandingkan di sini merupakan model yang non-nested, ya, sehingga kita bisa menggunakan statistik uji dengan Phong, ya, dengan statistik uji seperti ini. Jadi akar n 1/n sigma mi, di sini 1/n, tapi ini sigmanya mi dikurangi m bar kuadrat. Dimana kalau kita lihat di sini, coba mi-nya apa? MI sebenarnya perbandingan atau ini yang global, ya, yang X transpose beta global dikurangi yang X transpose pada masing-masing lokasi. Jadi ini memang sebenarnya apa itu perbandingan antara global dengan lokalnya. Di sini juga global, di sini lokalnya, ya. Maka sebenarnya Phong ini mendekati distribusi normal, ya. H0 ditolak jika nilai Phong-nya, V-nya atau mutlaknya lebih besar dari Z alfa per 2. Oke, ya. Nah, uji yang kedua apa? Uji yang kedua adalah uji parsial. Ini yang akan kita uji banyak sekali nantinya. Karena apa? Karena menguji beta untuk setiap lokasi. Jadi ketika misalnya kita bicara banyaknya variabel bebas, misalnya ada 4 gitu, variabel bebasnya 4, berarti ada 5 parameter termasuk B0, ya. Terus banyaknya lokasi, misalnya Provinsi Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota, berarti 35 dikalikan 5. Sebanyak itu yang kita ujinya. Nah, formulasinya seperti ini. Setiap lokasi, jadi beta L pada lokasi ke I itu sama dengan 0, artinya apa? Artinya tidak signifikan. Nah, kecuali ketika ditolak maka tidak sama dengan 0, berarti mempunyai pengaruh yang signifikan. Oke, ya. Nah, statistik ujinya seperti biasa, statistik ujinya kita pakai Z, ini saya beri simbol ZB aja, ya, biar beda dengan yang di depan. Ini beta yang mau diuji, beta L caping UI pada lokasi ke I. Di sini sama akar dari variansi beta L caping UI. Di mana variansi, seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan, ya, variansi ini diperoleh dari mana? Inilah diperoleh dari elemen diagonal ke L ditambah 1 dari matrik Hessiannya inverse. Ini negatif matrik Hessian untuk beta LUI, ya, beta LUI diinverskan. Ini berarti ketika sudah menghitung estimasi tentunya NH sudah diperoleh. Nah, keputusan ujinya H0 ditolak jika Z lebih besar dari Z alfa per 2. Oke, ya. Nah, sebenarnya untuk uji kesamaan regresi ada uji yang lain yang pendekatannya dengan chi-square. Oke, ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana pemodelan itu. Kita ambil data yang sama dengan apa itu contoh kita di video sebelumnya di regresi Poisson, ya. Oke, di regresi GWPR ini kita mengambil data yang sama. Jadi kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah, di sini ada X1, X2 sampai X4, ya. Ini X1, X2, X3, X4, ini Y-nya. Nah, ini ada lintang bujurnya, ada longitude, ada latitude-nya, ya. Di sini ada kabupaten kota. Oke, ya. Ini sudah menunjukkan apa itu UI-nya nanti sudah terwakili oleh longitude dan latitude-nya. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa mengolah dengan macam-macam. Dengan RStudio bisa, tapi di sini saya nyoba dengan GWR4, ya, dengan GWR4. Nah, atau nanti seperti yang saya sampaikan juga di video sebelumnya, bisa juga kalau Anda ingin mengetahui langkah demi langkah bagaimana menentukan pembobotnya, bagaimana estimasi parameternya, bagaimana menentukan bandwidth optimalnya, Anda bisa membuat program dengan MATLAB, dan itu saya kira sangat bermanfaat untuk lebih memahami materi ini, ya. Oke, nah sekarang ini hasil analisis data dengan GWR4. Yang pertama tampilannya mestinya regresi global, ya, regresi global dulu, belum menunjuk ke lokal, ya. Di sini dituliskan ada jumlah parameter ada 5, ada deviannya
deviannya ada 147, ada nilai AIC-nya, dan sebagainya. Di sini sudah nilai-nilai mengenai informasi dari model global. Nah, di model global juga disebutkan di sini ada estimasi parameter. Setelah kita cek dengan video sebelumnya, silakan dicek. Ternyata nilainya juga sama persis. Baik dihitung dengan RStudio atau kemarin saya sempat menghitung dengan MATLAB, hasilnya juga sama. Oke ya, hasilnya sama. Jadi di antara ketiga ini yang signifikan, yang mana ternyata sama semua. Nah, model ini kalau seperti dituliskan, oh ternyata dengan estimasi ini 5,29 dan sebagainya, ini kita tuliskan di sini modelnya seperti ini, seperti model di depan tadi. Oke ya. Nah, sekarang GWPR. Nah, GWPR juga sama. Pertama melukiskan atau menjelaskan tentang informasi tentang contohnya ya, bandwidth-nya. Ternyata nilai bandwidth-nya 35 yang paling optimum gitu ya. Oke, terus effective number parameter. Nah, ini efektif parameter itu kalau global, efektif parameter itu sebanyak parameternya itu berapa parameternya ya. Nah, sekarang kalau di sini banyaknya parameter berapa, nanti di sini sudah dituliskan semua. Oh, ternyata ada 5,5, 5,099 dan seterusnya. Inilah menjadi degree of freedom-nya nantinya. Oke ya. Nah, ini deviannya juga sudah ada. Deviannya adalah 139, ada AIC-nya, dan seterusnya. Ini sudah lengkap informasinya. Dan terakhir adalah GWR analisisnya. Kita membandingkan apakah antara regresi Poisson dengan GWPR itu berbeda atau tidak. Bisa dilihat dari ini. Kalau di sini menggunakan chi-square ya, kalau ini menggunakan chi-square, jadi global model itu deviannya 147, GWR model 139. Berarti lebih kecil ya deviannya, dan lebih bagus kan yang lebih kecil. Perbedaannya 7, tetapi derajat bebasnya juga berbeda. Di sini selisihnya ternyata nilainya adalah 7,177, nanti dibandingkan dengan chi-square dengan derajat bebas 1,07. Kalau nilainya lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak, sehingga ada perbedaan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di GWR 4 juga bisa menampilkan semua hasil estimasi parameter dari ke-35 kabupaten kota. Semuanya bisa dimunculkan. Dan ini saya ambil contoh saja ya. Ambil contoh Kabupaten Cilacap. Ternyata dibandingkan dengan yang ini, ternyata beda. Dibandingkan dengan model regresi, beda ternyata. Di sini 5, di sini 8, di sini 0,24, di sini 0,065. Dan beberapa berbeda cukup jauh, tapi beberapa cukup dekat. Bahkan ketika bandingkan dengan kabupaten atau wilayah lain, kita bandingkan dengan Surakarta misalnya, ternyata di sini 8, di sini 1,01, 0,065, ini 0,01, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya variabel yang berpengaruh setiap wilayah itu tentunya berbeda-beda. Nah, itu menunjukkan sifat lokalnya wilayah itu. Jadi misalnya kalau kematian ibu di Solo itu yang berperan signifikan itu misalnya tentang rasio posyandu dan misalnya kunjungan kampat, mungkin di wilayah Cilacap beda. Mungkin di sana karena banyaknya penduduk miskin yang berpengaruh, atau mungkin karena rasio dokter misalnya. Nah, tentunya berbeda-beda, dan dengan analisis yang bersifat lokal ini kita bisa mengambil suatu keputusan atau kebijakan yang lebih fokus pada wilayah yang bersangkutan. Oke ya, jadi tidak bias untuk menjadi suatu kebijakan. Oke, saya kira itu sedikit gambaran tentang graphically weighted Poisson regression. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.